Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Setelah kemarin sebelumnya Bani Israel pengen meminta solusi kepada Nabi Musa atas kejadian meninggalnya seseorang yang tidak diketahui siapa pembunuhnya. Lalu kemarin sudah dikatakan bahwa Allah memerintahkan agar Bani Israel itu menyembelih sapi. Akan tetapi karena Bani Israel ini mungkin suka detail kemudian bertanya. Lalu kemudian sudah ditanyakan sebelumnya adalah innal baqara yubayma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurun nadirin. Sudah dikasih warnanya, kemudian masih tanya lagi qalu lana rabbaka yubayyin lana mahi. Qalu mereka berkata, tanyakanlah kepada Tuhanmu wahai Musa agar menjelaskan kepada kami apa itu bentuk sapinya. Asa imah am amilah, apakah sapinya ini sapi yang dimanja atau sapi yang pekerja keras? Sapi itu juga ada dua, Pak, ada yang dimanja, ada yang pekerja keras. Jadi enggak hanya manusia yang dimanja, sapi pun ada. Makanya kalau zaman sekarang ada sapi yang dimanja, sejak dulu itu ada, Pak. Jadi kalau sapi yang dimanja itu sapi-sapi yang biasanya enggak punya umur panjang, Pak. Karena nanti biasanya Idul Adha itu sudah disembelih atau kemudian diambil dagingnya. Biasanya sapi-sapi yang dimanja itu cepat disembelih. Tapi kalau sapi-sapi yang bekerja biasanya itu awet karena dia mungkin dagingnya tidak selezat yang dimanja. Maka Bani Israel juga tanya, ini sapi yang dimanja atau sapi yang bekerja? Lalu kemudian Allah menjawab innal baqara, mereka masih bertanya, sesungguhnya sapi ini masih jenisnya yang dikatakan sebelumnya itu tasyabaha alaina, masih membuat kami bimbang atau membuat kami ragu. Seperti apa? Likasratihi, karena banyaknya model sapi falam nahtadi ilal maksud, maka kami belum bisa mendefinisikan sapi yang dimaksud. Wa inna insyaallah lamutadun, nanti kalau kami sudah dikasih tahu, insyaallah kami akan mendapat petunjuk tentang sapi yang dimaksud ilaiha wabil hadis laulam yastasnau lama bayanat lahum li akhiril abad. Dalam tafsir ini dikatakan seandainya orang Bani Israel itu tidak mengatakan insyaallah, maka tidak akan dijelaskan sapinya seperti apa. Jadi makanya nanti kita mungkin bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Bani Israel ini, harus sering menggunakan kata insyaallah. Artinya insyaallah itu kita tetap bergantung kepada Allah. Dikatakan di sini seandainya mereka tidak mengatakan insyaallah, mungkin tidak akan dapat petunjuk sapinya bentuk apa. Qala innahu yaqulu innaha, qala Musa innahu, sesungguhnya Allah yaqulu berfirman, innaha baqaratun la dalulun, sesungguhnya sapinya adalah sapi yang tidak dipakai bekerja tusirul ardo, untuk membajak sawah, wala taskhil harsal, dan tidak untuk mengairi. Dulu ada sapi yang dibuat memutarkan alat mengambil air, apa bahasanya itu ketika diputer itu airnya terus bisa
Kalau biasanya kalau giling tepung, giling apa dulu juga pakai sapi Pak ya. Ini karena zaman sudah berubah, itu kita kadang-kadang kehilangan jejak zaman dahulu ya. Zaman dahulu kira-kira seperti itulah. Wa qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun, sapi yang tidak dipakai bekerja ya, tidak dipakai menggarap sawah atau tidak juga dipakai mengairi tanaman ya, mengairi sawah juga sama. Musallamatun, yang selamat minal uyub wa asaril amal, yang selamat atau yang tidak ada luka, yang tidak ada luka, tidak boleh ada lukanya. Mulus Pak, harus sapi yang mulus. La dalulun tusirul arda wala tasilar, musallamatun, tidak ada cacatnya dan tidak ada bekas kerja. Kalau orang ibarat kata itu gini Pak, carikan yang mulus, tidak ada bekas gudiknya, tidak ada bekas gudik ya. Nggak tahu kalau bapak-bapak ada bekas. Kalau saya ada di sini nih bekas zaman pesantren dulu, koreng ya Bu. Jadi ada bekas stempel katanya. Nah, sebagian orang rata-rata punya bekas luka Pak. Mesti nggak tahu. Kadang-kadang nggak sengaja pun jatuh ya. Biasanya ada bekas luka dan itu umumnya orang hidup itu mesti pernah ya. Nah, makanya kalau disuruh nyari sapi yang tidak pernah baret, tidak pernah luka, itu ya tentu lebih susah ya. Lebih susah ya. La syiyata fiha, dan tidak ada belangnya. Sapi yang warnanya mulus. Kalau di Indonesia itu yang suka dibuat dicari-cari itu biasanya ayam cemani. Nah, gitu ya, yang kita yang bisa mudah saja lah. Kalau misalkan gambarannya gitu Pak, sembelihlah ayam, kan murah Pak, 25.000 bisa tersembelih. Tapi kalau misalkan ayam yang hitam legam, ayam cemani, jadi 2,5 juta Pak. Ini seperti itulah ya Pak kira-kira ya. Nah sapi Pak yang normalnya berapa? 25 juta. Terus kemudian yang sapi yang warnanya kuning tua, indah dipandang mata, tidak tua dan tidak muda, tidak ada cacatnya, kulitnya tidak ada belangnya. Oh, sekarang saja nyari sapi yang semulus itu susah Pak. Nah, tidak pernah dipakai bekerja ya, kira-kira seperti itu. Musallamatul la syiyata fiha ghairu launiha ya Pak, tidak ada warna selain warna yang tadi, warna kuning tua ya. Qalul ana ji'ta bil haqqi, lah kemudian mereka berkata, nah sekarang ini saya sudah dapat maksudnya. Mereka berkata kira-kira seperti itu. Naqat bil bayanitam fatalab wa wajadu indal fata al bar bi ummi. Hingga akhirnya Bani Israel itu menemukan sapi ini pada suatu orang pemuda ya, yang sedang berbakti kepada orang tuanya. Jadi nanti ini ceritanya sebenarnya panjang. Ini ada 2 cerita nanti. Ada cerita seseorang yang berbakti kepada orang tuanya. Ada seorang pemuda yang masih punya ibu tua, dan satu-satunya harta itu sapi. Satu-satunya sapi itu. Lalu kemudian basaruha bimil imaskiha dahaban. Ini kalau dalam terjemah penjelasan tafsir Jalalain itu, lalu kemudian Bani Israel itu membeli sapi itu seharga emas sebanyak kulit sapi ya, maksudnya kulitnya ketika di ini itu harus diisi emas. Semahal itu. Kenapa kok mahal? Nah, panjang ceritanya, nanti Bapak Ibu bisa cari ceritanya ya. Saya sepil sedikit. Jadi ada seseorang anak soleh yang sedang berbakti kepada orang tuanya. Miskin, ya bukan miskin ya, apa ya, harta satu-satunya sapi satu, dan itu dilus-lus tiap hari, dimanja sapinya karena harta satu-satunya. Nah ketika diminta mau dibeli, ini pemuda ini nggak mau, sapi nggak dijual, berapapun nggak dijual. Udahlah berapa, nggak dijual ya nggak dijual, pokoknya ribet Pak. Tapi nggak ada sapi lain selain itu Pak, sesuai dengan kategorisasi yang ditentukan Allah tadi. Wah, akhirnya dirayu-rayu, ujung-ujungnya udahlah kamu minta berapa saja, yang penting sapi ini harus saya beli. Ya akhirnya dealnya tuh ya udah sebanyak emas yang
termuat dalam kulit sapi itu. Maksudnya misalnya ketika dikuliti ya harus diisi emas, ibarat kata ya sangat mahal lah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ada kisah anak soleh kepada orang tuanya itu ya, cara Allah mengatur rezeki kadang-kadang begitu. Sapi kan normalnya 25 juta Pak, tiba-tiba menjadi 2 triliun misalnya, kan bisa saja Pak. Jadi makanya kadang-kadang kita itu kalau Allah yang ngatur ya bisa seperti itu. Nah, Bani Israel yang banyak duit tadi itu bisa habis duitnya hanya gara-gara membeli satu sapi. Ya seperti itulah kira-kira ya. Jadi kadang-kadang ya, nah, kalau orang kita itu sekarang kasarannya begini, kadang-kadang kita punya uang, tiba-tiba itu habis hanya untuk ganti pelek Pak, gara-gara nabrak sesuatu misalkan. Ya pokoknya kalau kita cermati, emang pengaturan Allah itu unik ya. Jadi kira-kira begitu. Dan ya orang soleh itu di mana-mana sebenarnya hartanya sebenarnya ya aman. Nanti kalau waktunya banyak ya banyak gitu loh. Tapi menunggu prosesnya ya, tapi sabar ya. Qalul anajita bil haq fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Lalu kemudian mereka menyembelihnya dan hampir-hampir saja itu tidak terjadi. Kenapa? Karena susah negosiasinya. Jadi kalau ada Bapak, kalau di Indonesia itu yang sering kelihatan itu tanah ya Pak ya, tanah ya. Tanah itu kan kalau misalkan ada yang butuh banget, misalkan jalan tol, itu kan suka-suka yang punya tanah. Nah, tapi kalau tanah-tanah yang 50.000 kemarin itu kan ya mesti nggak tepat lah, kira-kira nggak penting sebenarnya kan. Tapi kalau penting ya mahal kira-kira. Nah, karena mahalnya itu hampir-hampir nggak terjadi penyembelihan sapi ini. Ligila islamanihi wabil hadis laudabahu ay baqarah kanat dan lakin syadadu ala angbusim. Ini sebenarnya adalah pelajaran untuk Bani Israel. Ketika diperintah nyembelih sapi, kok bertanya lagi, maka semakin susah. Makanya kan dalam kaidah Quran itu latas alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau kamu nanti jadi berat gara-gara kamu tahu, mending nggak usah tahu. Jadi kalau jadi berat gara-gara detail, mending nggak usah detail. Pokoknya kalau disuruh lakoni saja. Jadi jangan terlalu banyak tanya yang kemudian nanti akhirnya memberatkan diri sendiri. Ya kira-kira. Wa'id qatatum nafsan fadaratum fiha. Wa'id qatatum, dan ketika kamu membunuh seseorang ya, fadaratum, lalu kemudian kamu menjadikan itu saling curiga, saling tuduh menuduh ya. Asalnya tatadarotum ya kalau nggak salah di ayat lain itu. Takhosomtum batadafa'tum, saling apa ya? Saling tuduh atau saling apa fitnah ya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, maka Allah akan mengeluarkan apa yang kamu rahasiakan ya. Min amriha wa hada itirat wa awalul kisah. Ayat ini menggunakan skema memberi jawaban dulu baru soalnya. Aslinya soalnya itu bagaimana cara Allah membuka tabir pembunuhan di eranya Nabi Musa. Kalau sekarang mungkin dengan investigasi, dengan apa istilahnya ya, itu dengan cek jejak digital dan sebagainya. Nah, zaman eranya Nabi Musa, cara menginvestigasi siapa pembunuh orang itu dengan menyembelih sapi, Pak. Meskipun bagi Bani Israel ini muskil. Kenapa pembunuhan kok harus nyembelih sapi? Makanya apa? Fakul nadribuhu, maka kemudian Allah berfirman idribuhu, pukullah ya mayit itu, bibak dia dengan sebagian sapi itu, wadriba bilisaniha ajaba apaan au ajba dambiha fahayyun. Sebagian mengatakan dipukul dengan lidahnya sapi, sebagian mengatakan dengan ekornya sapi.
nggak tahu yang kemungkinan gitu ya. Jadi mayit itu bisa hidup lagi dengan dipukulin lidah sapi yang disembelih tadi, Pak. Nah, dalam tafsir lain dikatakan begini, seandainya ya, Bani Israel itu nggak banyak tanya tentang model sapi untuk menghidupkan orang mati dalam rangka investigasi, itu sapi apa saja ketika disembelih dan dipukulkan mayit itu hidup lagi. Tapi karena Bani Israel itu mendetailkan, maka harus sapinya seperti itu, Pak. Sapi yang kuning tua, indah dipandang mata, tidak pernah dipakai bekerja, kulitnya mulus, tidak ada cacatnya dan luka, ya, tidak pernah ada bekas-bekas kerja. Itu kan susah sekarang nyari sapi seperti itu. Dulu saya kira sapi itu warnanya putih sama hitam, tapi sekarang sapi kuning itu mulai banyak, Pak. Jangan-jangan nanti, ya nggak tahu kalau misalkan bisa dipakai lagi ya. Nah, orang mati itu sebenarnya bisa dihidupkan, Pak, dengan dipukul tadi. Tapi jangan coba-coba, kalau sekarang ya nggak cocok gitu ya. Kalau zaman dulu itu bisa dipukul, tapi bangun itu nggak hidup lagi terus kerja lagi, enggak, Pak. Jadi orang itu sebenarnya gini ya. Kenapa sih orang dibunuh itu mati? Kan Allah bisa membiarkan dia hidup. Coba Bapak bayangkan kalau ada orang terbunuh terus nggak mati. Kacau, Pak, dunia ini. Makanya kenapa tetap mati? Karena sistem sebab akibat itu dijalankan di dunia ini. Seandainya nggak, sebenarnya orang itu nggak ngaruh. Mati hidup itu sebenarnya kan kalau Allah menentukan hidup ya hidup saja. Nah, cuman hukum sebab akibat ini kalau misalkan nanti di veto, dianulir, dunia ini menjadi kacau. Makanya orang yang mati kemudian dipukul sebagian sapi yang disembelih itu bisa hidup lagi hanya untuk mengatakan yang membunuh saya itu si Anu dan si Anu. Habis itu mati lagi. Jadi jangan dikira terus hidup terus kerja lagi terus ini lagi, enggak. Jadi orang yang mati tadi setelah dipukul sebagian dari sapi yang disembelih, lalu ditanya, siapa yang membunuhmu? Dia hanya mengatakan yang membunuh saya si fulan dan si fulan. Nah, setelah itu mati lagi. Jadi qaulul anaji apa tadi? Mukhrijum faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yurikum ayati. Seperti itulah Allah menghidupkan mayit ya, wa yurikum ayatihi, dan memberitahu kepada kalian tanda-tanda kebesaran Allah, la'allakum ta'qilun. Siapa tahu barangkali dengan seperti itu kamu menjadi orang yang mengambil pelajaran. Ai tatadabbarun fata'lamuna anal qadir ala ihya'in nafsi wa nafsin wahidah qadirun ala ihya'in nufusin kasira. Kalau Allah bisa menghidupkan satu orang yang mati, maka menghidupkan yang banyak itu juga bisa. Nah, makanya kalau sekarang ada orang bisa menghidupkan orang mati, kira-kira yang terjadi apa, Pak? Disembah, Pak. Disembah. Nah, dewa. Nah, makanya dulu nabi-nabi dulu itu yang bisa menghidupkan orang mati bukan hanya satu. Nabi Isa misalkan juga bisa. Orang mati disentuh hidup lagi. Nah, misalkan begitu. Kalau Nabi Musa masih pakai menyembelih sapi ya, gitu ya, dan sebagainya. Summa qasat qulubukum, lalu, nah ini cerita yang ini singkatnya dirampungkan di situ. Jadi gara-gara ada pembunuhan, Allah memberikan metode penghidupan orang yang sudah mati hanya dengan dipukul sebagian dari sapi yang disembelih tadi. Ada yang mengatakan lidahnya, ada yang mengatakan ekornya. Tapi hidupnya hanya menjawab soal saja. Soal tadi, siapakah yang membunuhmu? Dia hanya mengatakan yang membunuh saya si fulan dan si fulan. Siapakah si fulan dan si fulan? Si fulan dan si fulan ini adalah keponakannya. Kenapa keponakan membunuh pamannya? Karena pamannya ini nggak punya anak, tapi punya harta yang banyak. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kalau ada kasus coba cek seperti ini. Ada orang punya harta banyak tiba-tiba mati.
Nah, ya nggak tahu ya maksudnya. Ini keponakannya tujuannya apa membunuh pamannya? Ponakannya ini miskin, pengen BU itu apa sih? Butuh uang segera. Cara tepatnya adalah menguasai harta pamannya supaya dapat warisan. Bagaimana pamannya nanti di sini ini masalah warisan juga. Jadi sisi lain tadi ya, ada pemuda yang tidak soleh ingin punya harta dengan cepat, maka dia membunuh pamannya. Ada anak soleh yang tidak punya harta, dia berbakti kepada ibunya, lalu kemudian dia mendapatkan harta dengan cepat juga. Jadi tinggal pilih jalannya sebenarnya, kan kira-kira seperti itu. Akhirnya ponakan yang membunuh pamannya ini akhirnya diharamkan mendapat warisan. Maka dalam hukum waris nanti timbul bahwa pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan sampai sekarang. Makanya kalau ada pembunuhan, misalkan anak membunuh bapaknya, itu dia terputus dari hak waris dalam Islam. Jadi itu sudah menjadi hukum sampai sekarang. Makanya pembunuh, murtad atau siapa yang ada halal yang menghalangi orang dapat warisan. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalik, lalu kemudian waktu berlalu dan hati kalian menjadi keras. Jadi Bani Israel itu ketika mendapat ayat-ayat Allah, ayat-ayat kebesaran itu dia kemudian khusyuk lagi, Pak. Setelah khusyuk lambat laun kembali keras lagi hatinya kembali keras lagi. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika, setelah kejadian itu fayakal hijarah, maka hatimu seperti apa? Seperti batu, au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, bahkan batu itu masih ada bagusnya karena batu itu kadang-kadang bisa mengalirkan air atau bisa menyemburkan air ya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma ya. Ada yang kemudian ya tadi ya menjadikan rembesan air dan yang bermanfaat ya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada juga yang batu-batu itu bergelundungan, berguguran karena khasyah kepada Allah. Jadi kalau ada batu gelundung dari atas ke bawah, mungkin dia itu sedang sujud, Pak. Jadi makanya kalau ada batu sedang sujud jangan deket-deket, Pak. Maksudnya ya bahaya ya. Makanya ketika batu-batu kenapa harus ada gunung meletus? Barangkali dia juga butuh bersujud, Pak. Kalau dari ayat ini. Jadi pengen menjatuhkan diri dari atas ke bawah itu kan sujud namanya. Nah kalau batu pengen sujud ya jangan dihalangi. Nggak ada yang bisa menghalangi batu yang ingin bersujud ya. Wa inna minna lama yasaqu fa yahruju minhul ma wa inna minna lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah sekali lagi tidak akan lupa atas apa yang kalian lakukan. Artinya gini, semua yang dilakukan manusia itu dicatat oleh sistemnya Allah. Artinya apa? Kita nggak bisa lepas dari catatan itu. Meskipun ya di sini juga dikatakan wa inna ma yu'akhirukum liwaqtikum, tetapi kaum Bani Israel setelah kejadian itu juga tidak langsung diadab sebagaimana sebelumnya. Sebelumnya kan diadab, tapi kemudian setelah mereka keras, setelah kejadian ini itu juga mulai adabnya itu diakhirkan. Artinya gini, Pak, kalau ada kaum yang diadab karena kemaksiatan, terus ada kaum yang nggak diadab, belum tentu yang tidak diadab itu tidak melakukan dosa. Jadi jangan mentang-mentang yang bencana sana, yang diadab sana, sini enggak, berarti sini enggak dosa. Enggak gitu konsepnya. Jadi tinggal yang sono didahulukan, yang sini diakhirkan kalau ada dosa. Ya, kalau nggak ada dosa bagaimana? Yang sono diberikan syahid, yang sini diberikan pahala. Sebenarnya makanya nggak boleh kita mengklaim ketika kita aman-aman saja, sementara yang mungkin yang lain sedang kena adab. Misalnya ada orang mengklaim adab, tapi saya kira
Ya adab itu ya hanya yang disebutkan, yang sudah disebut. Yang lain-lain itu bisa jadi memang semuanya itu musibah ya. Musibah bagaimana konsepnya ya, yang baik ya baik, yang buruk ya buruk gitu ya. Wa bihi iltifat anil khitab dan sebagainya ya. Dan itu cerita, sepenggal cerita dari Bani Israel yang sangat ringkas di sini. Sebenarnya nanti kalau di tafsir yang lain, di kitab-kitabnya Bani Israel ceritanya mungkin lebih detail. Maka kadang-kadang nanti dalam tafsir Al-Quran ini ya akan bersinggungan dengan kitab-kitab sebelumnya, karena Al-Quran tidak menceritakan secara detail. Seperti ini kan tadi hanya pointer besarnya, jelasnya dan sebagainya itu ya ada di kitab yang lain. Kemudian afatat mauna ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatat mauna, apakah masih berharap wahai orang-orang mukmin ya? Maksudnya gini, apakah orang-orang mukmin itu masih berharap kepada mereka ayyuminu lakum, agar orang-orang Yahudi itu beriman, sementara waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam, sementara sebagian yang lain dari mereka itu mendengarkan kalam Allah di dalam Taurat lalu kemudian mengubahnya mimba tima'aqaluhu, setelah dinalar gitu ya, setelah dipahami, sementara wahum ya'lamun annahum muftarun, mereka itu tahu. Jadi gini, dia itu mengamandemen beberapa ayat yang menceritakan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad datang. Ibarat kata gini, sebenarnya mereka itu berharap nabi-nabi akhir zaman itu dari keturunan mereka, cuman ternyata kok hadirnya itu dari keturunan Ismail. Akhirnya ciri-ciri yang sudah dipahami mereka dalam kitab-kitab Taurat itu diubah supaya pembaca Taurat itu tidak mengimani Nabi Muhammad. Jadi apa ya bahasanya ya, dipalsukan ciri-cirinya supaya nggak tepat. Padahal sebenarnya sejak kecil Nabi Muhammad itu kan sering jalan ke Syria, ke Syam ya, berdagang dan sebagainya bersama pamannya ya. Itu sebenarnya dari kecil itu orang-orang ahli agama dari Bani Israel, dari Yahudi itu sudah bisa mengenal ciri-cirinya. Ciri-cirinya ya, ciri-cirinya itu kalau nggak salah kan dia yatim ya, di antaranya ya, dan sebagainya. Nanti banyak ada ciri-cirinya, ada apa misalnya nggak menerima zakat dan sebagainya. Itu yang tahu ya orang-orang ahli kitab sebelumnya. Makanya sebenarnya ahli-ahli kitab di zaman itu tahu ciri-ciri Nabi terakhir, karena sudah digambarkan sebelumnya, bahkan ditunggu. Ibarat kata kalau orang sekarang gini Pak, orang sekarang misalnya ya, ini orang sekarang kan sukanya mengkaji tentang ciri-ciri Imam Mahdi misalnya ya, tiba-tiba ada Imam Mahdi itu dari Afrika misalnya, sementara yang sering mengkaji itu orang Indonesia. Coba mesti akan diubah, nggak jadi kan gitu, nggak cocok ya. Supaya apa ya, karena itu orang kalau nggak seneng ya diubah Pak. Ya kadang-kadang begitulah mungkin ya. Makanya nggak usah terlalu ini, nanti terlalu menggebu-gebu, giliran dihadirkan malah nggak seneng. Ya kayak orang apa misalnya ya, istikharah minta jodoh, ya Allah hadirkan jodoh saya besok ketemu di pasar misalnya ya, giliran ketemu protes, ya kok ini sih ya Allah, bukan ini maksudnya. Kadang-kadang orang itu kan memaksa keinginannya Pak, supaya Allah mengabulkan keinginannya, padahal ya Allah bebas-bebas saja kan gitu. Makanya kan kadang-kadang kalau kita sudah pasrah kepada Allah, ya harus siap mengambil ininya gitu. Makanya kalau enggak ya sudah diikhtiari saja ya, jangan sok-sokan kita tanyakan dulu, nanti malah dikasih tahu nggak terima. Kayak orang bertanya tetapi ketika dikasih jawaban itu nggak terima. Ini hukumnya gimana? Hukumnya begini, kok begitu sih? Bukannya begini ya lah. Hukum karena itu dia pesen hukum gitu ya. Ada orang umumnya orang itu begitu. Dikasih nabi, ciri-cirinya dikasih tahu, ketika hadir dia menolak gara-gara dia bukan dari
dari keturunan nenek moyangnya. Ya itulah kadang-kadang mungkin ada sifat ya saya lebih baik daripada yang lain, nggak tahu lah ya. Wa idza laqul ladina amanu, wa idza laqu orang-orang munafik gitu dan orang-orang Yahudi ya, ketika ketemu dengan orang-orang yang beriman, dia mengatakan saya beriman. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Jadi ketika ketemu dengan orang beriman, dia bilang aku juga seperti dirimu. Ya, qalu amanna ya. Bi anna Muhammad dan Nabi wa musyir bihi fi kitabina. Sebenarnya mereka itu ketika ketemu dengan orang beriman, kami juga beriman kok, ada kok di kitab kami. Di era itu ya, seperti pertanyaan kemarin yang dimaksud alladzina hadu wan nasara wasabiin, waktu itu memang masih dekat dengan kitabnya. Maka dia sebenarnya tahu. Oh, tahu iya kok dia memang ada di dalam kitab kami. Waqal apa tadi kemudian wa idza khala ba'dum ila ba'din qalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum. Ketika dia kembali ke kelompoknya, sebagian kelompok yang lain itu bilang, kok kamu kasih tahu dia? Enggak usah dikasih tahu. Asalnya kasih tahu apa? Kasih tahu apa yang ada di dalam kitab Taurat. Nah, dulu itu kan pergaulan orang Yahudi, orang mukmin di Madinah itu ya biasa, ya saling ada kok di kitab ini ya. Nah, sebagian yang lain mengatakan jangan dikasih tahu, nanti kamu kena sekak apa bahasanya ya, kena nggak bisa jawab, ya, kira-kira begitu. Jadi ada orang-orang yang pengennya itu yang tentang Nabi Muhammad itu di hidden, dirahasiakan supaya nggak dikasih tahu kepada orang lain ya. Atau hadisunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala taqilun. Kamu gimana sih? Kamu kok nggak mikir, bahasa antara mereka nih. Kamu kok nggak mikir, itu kok nggak kamu rahasia kita kok kamu kasih tahu ke orang lain. Kan nanti kita nggak bisa jawab. Sebenarnya mereka itu dari sejak dulu sudah sadar. Makanya kalau orang sekarang sama-sama membuka kitab aslinya, itu ketahuan semua sebenarnya. Cuman masalahnya sekarang ya sebagian itu nggak dibebaskan orang membaca kitab. Kitab yang bebas dibaca itu kan hanya Al-Quran, Pak. Kitab yang lain harus mengikuti strata. Lu siapa baca kitab ini? Loh, kalau di Quran ente bebas, Pak, baca, meskipun nanti maksudnya keliru tidak apa-apa, yang keliru kan dirimu bukan kitabnya. Tapi kalau kitab yang lain, coba Pak, nanti nggak boleh, nggak terima orang baca kitab mereka, loh itu bukan begitu maksudnya, loh ya. Tapi kalau Quran, mau orang kafir, orang ahli kitab baca Quran, ya nggak dilarang Pak. Tapi kalau kitab lain kita baca, nggak boleh, nanti nggak cocok dengan tafsiran mereka. Kalau dalam Al-Quran tafsiran banyak sekali. Nah, kalau tafsiran salah ya enggak apa-apa, tafsirannya salah, tapi kitabnya enggak. Ya kalau di sana enggak tahu mana kitabnya, mana tafsirannya itu enggak jelas. Nah, enggak tahu ya saya ya, mana yang kitab aslinya, mana yang tafsirannya. Kalau di dalam Al-Qur'an, ini Qur'annya, ini tafsirnya. Tafsir bisa jadi salah. Tapi ya saya kira orang mengarang tafsir itu enggak segoblok itu. Ya, sesalah-salahnya paling salah cuman nama-nama tempat, cerita gitu. Tapi kalau garis besarnya tetap masuk kira-kira begitu. Awala ya'lamu annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Qala ta'ala awala ya'lamuna. Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah itu tahu apa yang disimpan dan apa yang ditampakkan? Artinya gini, orang Allah ini berfirman kepada kepada orang mukmin ya, masih tadi karena afatat mauna ayu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalama. Artinya gini, waktu itu orang mukmin itu berusaha untuk mendakwahi orang-orang Bani Israel supaya beriman kepada Nabi Muhammad, tetapi kemudian ya disampaikan di dalam ini afatat mauna ayu'minu lakum, kamu masih berharap mereka beriman kepada kalian, wong mereka saja dengan ayat-ayat yang aku berikan kepada mereka diubah.
Artinya gini, orang yang sudah berani mengubah firman Tuhan, firman Allah, kok dengan yang lain mesti nggak mau. Ya, sebagaimana orang kalau sama Allah kok berani, itu nggak ada yang ditakuti lagi, Pak. Ya, karena caranya begitu. Makanya paling susah adalah ketika orang tidak takut kepada Allah, maka selainnya malah lebih parah. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yulinun. Allah tahu apa yang dirahasiakan dan apa yang ditampakkan. Jadi nanti di sini jelas ya, annallaha berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat kadang-kadang yang dirahasiakan tidak tahu. Jadi malaikat itu juga masih standar makhluk hidup, makhluk ya Pak. Jadi kadang-kadang malaikat itu tidak tahu yang dirahasiakan. Setan juga nggak tahu apa yang dirahasiakan. Jin apalagi. Sebenarnya jin, setan dan lain-lain itu pengetahuannya terbatas. Nanti banyak ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahwa mereka itu juga makhluk yang tidak tahu semuanya. Makanya kenapa kalau kita berzikir, kalau kita membaca Quran disyaratkan supaya keluar suaranya. Kenapa? Ya karena kalau dirahasiakan dalam hati itu nggak dihitung Pak oleh malaikat. Makanya kenapa sih sholat harus baca Fatihahnya itu keluar suaranya? Kalau di dalam hati malaikatnya bingung ini baca atau tidak. Karena yang disebut baca itu keluar suara, minimal didengarkan diri sendiri. Makanya nanti dilatih Pak. Kalau misalkan selama ini Quran dia cuman dibacanya di dalam pikiran kayak Superboy baca surat. Masih ingat film Superboy enggak ya? Zaman terlalu tua ya. Jadi dulu itu Superboy kalau baca surat nggak pernah dibuka suratnya karena dari luar itu sudah bisa baca ya. Makanya syarat dalam fikih itu yang disebut syarat rukun sholat itu kalau bentuknya adalah suara harus diucapkan. Takbiratul ihram ya harus berucap Allahu Akbar. Kalau diem saja meskipun dalam hatinya takbir yang tidak dianggap. Nah dalam hati siapa yang ngatur ya? Kalau dalam hati itu urusannya langsung kepada Allah. Nah catatan malaikat nanti akan dicocokkan dengan catatan yang lain. Nah, ya jadi tapi ya malaikat ya repot kalau nanti karena yang dihisap itu catatan malaikat Pak. Ya kalau yang nggak tercatat oleh malaikat nanti nunggu instruksi khusus ya, instruksi khusus. Ya, kalau antum nggak dilupakan oleh Allah, kalau dilupakan ya wassalam kan kira-kira begitu. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab, dan sebagian mereka adalah ummiyun, orang-orang awam ya. La ya'lamunal kitab, yang tidak mengerti kitab Taurat, ila amaniya, kecuali berita-berita bohong, akadib talqauha min ru'asaihim ya. Pak Tamatu. Nah, sebagian orang-orang awam itu nggak ngerti kitab, yang hanya mengerti kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh pemuka-pemuka agamanya. Dulu itu tidak semua orang bisa baca kitab. Nah, pendakwah itu ya apa kata pendakwah? Jangankan dulu ya Pak, zaman kita di Indonesia saja dulu sebelum zaman modern, orang untuk memahami sesuatu itu percaya sekali dengan ulamanya. Makanya kalau ulamanya nyeleweng ya wassalam gitu. Nah kalau sekarang ulama nyeleweng langsung ketahuan Pak, karena kita bisa akses sendiri. Kalau dulu taklidnya itu luar biasa, nah kalau sekarang sebagian orang itu ada yang kembali ke taklid lagi. Pokoknya kalau kata ustadz ini pasti benar, ustadz lain-lain salah. Itu mulai kembali ke awam. Harusnya apa? Ya mulai membaca, mulai mengangen-angen dan sebagainya ya. La ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunun, dan mereka itu ya mengira-ngira, illa yadunun ya, donnan wala ilman lahum, hanya menduga-duga, jangan-jangan maksudnya ayat ini begini, jangan-jangan maksudnya ayat ini begini. Jadi kadang-kadang mereka itu tidak memahami kitab. Banyak orang-orang tidak memahami kitab karena dulu itu yang boleh membaca kitab hanya ulama-ulama saja Pak, sebelum Islam. Dan makanya kitab mereka itu nggak bisa dihafal. Jadi nggak kayak di dalam Al-Quran Pak. Al-Quran semua boleh menghafal. Jadi terbuka sekali, kayak laporan keuangan masjid Pak.
Jadi kalau Bapak Ibu lihat laporan keuangan masjid terbuka sekali, ya seperti itu. Jadi sesuatu yang terbuka itu saksinya banyak. Nanti hilang 10.000 pun loh, ketahuan orang banyak. Seperti itu. Makanya kenapa Al-Qur'an banyak yang hafal, semakin banyak yang mau semakin bagus. Ya karena ketika banyak yang hafal, ya kayak banyak yang mendengarkan laporan keuangan masjid. Kesalahan sekecil apapun akan terdeteksi. Apalagi orang yang hafal itu sensinya tinggi, Pak. Orang yang sudah hafal Quran, lihat kesalahan itu alarmnya, sensornya tinggi. Kayak Bapak Ibu kalau hafal lagu Indonesia Raya, terus ada salah sedikit, langsung bukan begitu, kan gitu ya. Nah, tapi kalau orang nggak hafal, orang salah pun kita ikut jadi ragu, ini salah apa benar dia baca ya. Jadi kita ikut-ikutan ragu. Makanya kan ada orang makmum, imamnya salah, makmumnya ragu. Ya udah wassalam, Pak. Makanya kan jangan sampai seperti itu. Kenapa penting orang hafal Quran? Ya karena ya seperti itu, sebagai penjaga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Fawailul lilladina yaktubunal kitab, fawailun, maka wail, neraka wel ya, kalau dalam arti lain mungkin neraka wel, tapi kalau dalam tafsiran ini syiddatul adab. Fawailun, maka kecelakaan atau adab yang luar biasa, lilladina yaktubunal kitab, orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, ay mukhtalifan min indahum, yang berbeda dengan apa yang diwahyukan. Summa yaquluna hadza min indillah, lalu mengklaim bahwa inilah kitab dari Allah. Ngeri, Pak. Jadi orang ada yang mendustakan atas nama Allah. Ini firman Allah begini, itu bahaya. Liyastaru bihi samanan qalila, yang digunakan untuk kepentingan mencari apa istilahnya, harga yang kecil, yaitu minat dunia, dari dunia ya. Wahumul yahud ghayyaru sifatan nabi fit Taurat, yaitu kalau dalam tafsir ini, yaitu orang-orang Yahudi yang mengubah sifat-sifat nabi yang tertulis dalam Taurat. Jadi diubah sifat-sifat nabi yang tertulis di Taurat supaya apa? Supaya kepentingan duniawinya aman. Kalau bahasa undang-undang ya tiba-tiba undangnya ganti. Ya misalnya begitu. Hanya untuk kepentingan tertentu misalnya ya. Minarisya ya, wawailun ya, apa tadi? Wawailul lahum mimma kadabat aydihim, maka ya neraka welah bagi mereka atas apa yang ditulis tangan-tangan mereka dari hal-hal yang berbeda. Wawailul lahum mimma yaksibun, dan neraka juga apa-apa yang dihasilkan dari itu, yaitu minarisya jam'u riswah. Ini mungkin ada peraturan-peraturan yang membolehkan riswah di mereka, dibolehkan, yang asalnya mungkin tidak boleh lalu diubah ya. Kalau dalam tafsiran ini dikatakan minarisa jam'u riswah, jadi menghalalkan riswah, suap ya, menyuap dan sebagainya ya. Wa qalu lama wa'adaumun nabinar, mereka lalu menjawab ketika Rasul mengatakan wailul lil ladina, ketika masuk neraka ente kalau mengubah kitab suci misalnya, kan gitu ya bahasa kasarnya. Mereka menjawab waqalu lan tamassanan nar illa ayyamam ma'dudat, santai kami mah neraka paling cuman sebentar ya. Jadi ada orang itu seyakin itu masuk neraka sebentar, Pak. Orang Yahudi waktu itu ya, lantama sanan nar illa ayyamam ma'dudah, paling di neraka itu cuma sebentar. Kenapa? Karena ulah nenek moyangnya, kira-kira begitu alasan mereka. Qalilah arba'ina yauman muddata ibadata abaihim al-ijl ya. Dia mengira bahwa paling di neraka itu cuma 40 hari kami. Karena dulu nenek moyang kami itu nyembah anak sapi itu 40 hari. Jadi inilah kadang-kadang gini, bahayanya orang terlalu pede masuk surga itu ngeri, Pak. Terus ngeklaim Allah itu apa kata gue, itu bahaya, Pak. Nah, orang-orang Yahudi dulu saking dekatnya kepada Allah, seolah-olah apa kata dia itu katanya Allah. Maka dia ketika diancam oleh Rasul, wa wailul ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim, lalu kemudian mereka menjawab waqalu lan tamassanan nar illa ayyamam
ma'dudah. Qul atakhadtum indallahi ahdan fala yuhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Lalu kemudian Nabi Muhammad disuruh berkata oleh Allah, Muhammad katakanlah, tanyakan kepada mereka mana perjanjian itu. Perjanjian apa? Perjanjian kalau dia itu masuk neraka hanya sebentar. Jadi mereka itu mengklaim dirinya masuk neraka hanya sebentar, itu adalah dusta. Kenapa? Karena tidak ada perjanjian. Seandainya Allah menjanjikan mereka, kamu nanti masuk neraka cuma 40 hari, ya itu benar. Tapi ternyata tidak ada perjanjian itu. Artinya apa? Artinya mereka berdusta atas nama Allah. Bala mangkasaba sayyi'atan, bala ya tidak begitu ya. Mangkasaba sayyi'atan, barang siapa yang melakukan keburukan, syirkan atau syirik ya, wa akhatat bi khati'atuhu, dan kemudian meliputi ya kesalahan-kesalahannya, istawarat ya, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang syirik lalu tidak kembali bertobat ya, maka apa? Faulaika ashabun nar, mereka adalah menjadi ahli neraka, hum fiha khalidun, abadi di neraka. Jadi dulu dikiranya begini, pikirannya Bani Israel yang logis itu Pak, ketika melakukan kesalahan 1 hari, di nerakanya 1 hari. Ketika melakukan kesalahan 40 hari, dikiranya di nerakanya itu 40 hari. Ketika orang musyrik 1 hari, dianggapnya 1 hari. Enggak. Tetapi dalam ayat ini menjelaskan bahwa enggak begitu konsepnya. Konsepnya itu kalau orang musyrik meskipun 1 hari lalu mati, ya di nerakanya abadi. Gitu ya. Makanya cara konsep hitungannya seperti itu. Bukan kemudian karena saya salah 1 hari dihukum 1 hari. Nah kalau seperti itu repot. Nanti kalau baiknya cuma 1 jam, di surga 1 jam Pak. Ya padahal pengennya kan di neraka cuma sebentar, di surganya lama. Nah, makanya kadang-kadang kita itu nggak boleh pakai matematika kita sendiri. Alah salah dikit aja, paling di neraka cuma kepleset sebentar. Nggak begitu konsepnya. Ya kalau pas buruk terus mati nggak sempat tobat, ya khalidina fiha. Orang buruk sehari dia berusaha baik terus mati, ya surga Pak. Kok nggak adil? Ya adil lah, yang dihitung akhirnya kan gitu ya. Ya kalau dihitung awalnya enak yang awal dong, nah, kira-kira begitu ya. Kalau dihitung awalnya semua bayi itu suci, masuk surga semua, ya repot ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti di hadis diterangkan ada orang itu dari kecil sampai tua itu berbuat jahat, giliran sesekali pengen berbuat baik, habis berbuat baik mati, itu masuk surga. Ada juga orang itu dari kecil soleh, masya Allah, tapi karena soleh dia itu nggak nyaman. Mosok aku dari kecil sampai tua itu soleh terus, sesekali tak nakal lah, pas nakal mati. Jadi nggak bisa diklaim kalau dari kecil sampai tua soleh terus husnul khotimah, belum tentu selagi dia masih hidup. Hati-hati Pak. Makanya jangan sampai ketika kita merasa soleh terus sesekali lah. Makanya jangan sampai berniat berbuat maksiat. Jangan berniat Pak. Kalau berniat itu berarti punya tujuan. Kalau nggak berniat kan berarti nggak sengaja. Kalau nggak sengaja itu masih bisa dimaafkan. Tobat cepat diampuni. Tapi kalau berniat, wassalam ya. Tapi kalau berniat baik diniati boleh ya. Kemudian mana tadi? Wa ittakhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Dan ketika kami ambil perjanjian ya dengan Bani Israel fit Taurah wa qulna, dan kami berfirman kata Allah, la ta'buduna illallah, jangan kalian menyembah selain Allah ya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua ya. Wadil kurba, dan dengan kerabat ya. Wal yatama, dan kepada orang-orang yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada orang lain dengan kata yang baik. Wa qulu linnasi husna. Wa qulu linnasi husna. Hasanan apa husna? Wa qulu linnasi husna ya.
Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Summa tawallaitum, lalu kemudian kalian berpaling dari perintah-perintah itu, ila qalilam minkum, kecuali sedikit dari kalian, wa antum muridun, dan kalian memengung ya, sebagaimana bapak-bapak kalian. Artinya gini, wa itaqadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Ini sebenarnya pokok-pokok agama Bani Israel. Pertama itu pokoknya adalah jangan syirik. Makanya kalau dalam kajian, mungkin kalau Bapak Ibu lihat orang-orang Yahudi itu kan jarang yang syirik kayak yang lain ya. Maksudnya syirik itu apa? Menyekutukan. Dia tetap menyembah Allah ya, misalkan gitu. Wabil walidaini, sana disuruh berbuat baik kepada orang tua, sama perintahnya. Mungkin ada berapa nih? Jangan syirik, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, berkata baik kepada orang, melakukan sholat, membayar zakat. Ada 8 perintah Tuhan dalam satu ayat ini yang ditentukan untuk Bani Israel di dalam kitab Tauratnya. Tetapi kemudian dari 8 ini pun mereka kemudian banyak yang tidak melakukan. Artinya perintahnya itu sebenarnya ya simple, Pak. Makanya kalau dalam kajian lain, kalau nggak salah ada istilah 10 perintah Tuhan ya, ten commandment ya. Sebenarnya intinya di situ. Tidak syirik, tidak membunuh, tidak mencuri, hampir sama, Pak. Pokok-pokoknya itu hampir sama ya dengan kita, dengan orang Islam. Karena ya syariat itu intinya hampir sama, mungkin cara-caranya yang berbeda. Summa tawallaitum ila qalilan, akhirnya ya tinggal sedikit yang benar-benar khusyuk. Ibarat kata dari zaman yang panjang itu ya yang khusyuk tinggal sedikit. Wa antum muridun, ya sebagian besar mereka itu ya melengos. Apa muridun itu apa sih? Berbalik ya, berbalik arah, apa berpaling ya. Artinya apa? Nggak melakukan itu ya. Misalkan dengan orang miskin nggak perhatian, zakat nggak mau ngeluarin, misalkan ya, sholat nggak dilakukan. Ini nanti juga hampir setiap umat itu rata-rata mungkin awalnya soleh, setelah soleh nanti semakin banyak ya, muncullah yang generasi-generasi yang tidak soleh dan sebagainya gitu ya. Wa ittakhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tasyhadun. Tadi ada 8 perintah, lalu kemudian ada perintah lain yaitu wa ittakhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum, jangan membunuh ya. Biqatli ba'dukum ba'don ya. Wa la tukhrijuna anfusakum, jangan juga mengusir antar kalian, saling usir, jangan. Summa aqrartum wa antum tasyhadun, lalu kamu sudah menerima perjanjian itu, akan tetapi ya mungkin istilahnya kamu menyaksikan, kamu kan menjadi saksi. Artinya gini, bahwa 10 perintah Tuhan itu sebenarnya mereka tahu, tetapi jarang, sedikit atau yang sedikit yang melakukan. Karena tadi 8 ditambah jangan membunuh, jangan mengusir. Nah, itu ya. Itu mungkin ini nanti bisa di-compare dengan Ten Commandment itu sama atau tidak ya. Tapi kalau di sini tadi 8, di ayat selanjutnya ada 2 ya. Dan itu disaksikan, artinya mereka itu tahu semua bahwa dalam kitab Taurat itu memang ada perintah-perintah seperti itu. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadharun, dan sebagainya ya. Nanti ada pembunuhan, ada peperangan, ada konflik antar keluarga. Ya, konflik antar keluarga itu saya kira di dunia manapun, keluarga itu kalau semakin besar semakin berpotensi konflik, nanti saling usir, dan itu sejak zaman Bani Israel sudah ada. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Demikian, hadanallahu yakum wa lafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.